Sistem pendidikan seharusnya tidak menekan, tidak membebani, dan tidak menyakiti. Pendidik dan orang tua memiliki strata yang sama dalam sistem pendidikan. Akan cacat pemikiran anak jika salah satu peran yang bekerja. Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkahi masalahmu? Hadapi esok pagi. Percayalah kawan, esok kan berbeda. Sambut hari yang indah. Marilah kita mensyukuri semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia, kita bahagia. Guys, coba tebak aku bawa apa? Kabar buruk. Benar. Duh, aku nggak sanggup lihat hasil ulanganku. Apa sih? Nilai kalian gak seburuk itu kok. Gak ada yang dapat nilai di bawah 6. Kamu lihat nilai-nilai kita ya? Gak gitu. Tadi Ibu Lara sendiri yang bilang ke aku. Kok sedih banget sih mukamu? Emang dapat berapa? 98. Loh, kan bagus itu. Tapi kenapa kamu malah sedih deh? Sedih lah, 2 poin lagi aku bisa dapat 100. Harusnya kamu bersyukur masih dapat 9. Aku aja bersyukur banget masih dapat nilai 7. Benar, aku juga nih nilai pas-pasan masih bersyukur. Pas KKM. Pas 60. Ya, sehat-sehat deh orang aring. Al, menurutmu belajar yang baik dan benar itu kayak mana sih? Kayak gimana ya? Aku bingung jawabnya. Yang jelas, belajar itu harus diawali dengan keingintahuan. Kalau cuma demi nilai, ijazah, sertifikat, ya gak bakal numpang lama tuh pelajaran di otak. Cuma asal lewat aja. Jadi, maksudnya harus penasaran dulu gitu ya? Iya, belajar tanpa rasa ingin tahu itu bisa. Tapi ya agak sulit. Gitu ya. Iya, lagian nih ya, belajar itu nggak melulu tentang membaca, tanya jawab, atau ngerjain soal. Nggak selalu begitu. Kamu nonton film, berantem sama teman, ditilang polisi, wisata kuliner, bahkan dengerin orang curhat pun termasuk belajar loh. Semua hal bisa jadi pelajaran kalau kita ambil hikmahnya. Ya juga sih. Tapi ya Res, selain belajar benar, kita juga perlu belajar salah. Kalian sadar nggak kalau selama ini sistem pendidikan kita masih menggunakan satu macam standar yang diterapkan untuk semua orang? Nggak sepenuhnya salah sih, karena itu cara paling mudah untuk menguji kita dan menentukan kelulusan. Tapi secara nggak langsung, hal itu menuntut kita untuk selalu benar. Kayak misal nih, menurut Winda, 1 tambah 1 sama dengan 2. Memang benar kalau itu bilangan desimal. Tapi kalau bilangan binar, 1 tambah 1 sama dengan 10 loh. Masa sih 1 tambah 1 10? Beneran, kalau nggak percaya cek Google aja. Terus, kenapa kita perlu belajar salah? Karena ada kemungkinan apa yang benar dalam suatu standar belum tentu benar juga menurut standar yang lain. Jadi selalu ada kemungkinan bahwa kita itu salah. Kurang-kurangin dia tersinggung kalau disalahin orang lain. Bisa jadi orang itu punya standar yang beda sama kita. Toh manusia itu memang tempatnya salah. Justru seharusnya kita bisa belajar dari kesalahan agar nggak terulang lagi. Ngomong-ngomong tentang tersinggung, aku juga ada nih. Selain belajar menang, kita juga perlu belajar kalah. Semua orang suka kemenangan. Karena kalau kita menang, kita senang. Iya, benar. Tapi kan kita nggak harus selalu menang. Pasti ada saatnya kita kalah. Kekalahan itu harus kita terima sebagai konsekuensi dari kompetisi yang kita ikuti. Orang yang selalu mau menang itu bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain loh guys. Di level terendah, dia akan membenci kekalahannya termasuk membenci dirinya sendiri. Level berikutnya, dia akan menyalahkan orang lain atas kekalahannya. Level berikutnya lagi, dia akan menuduh orang lain curang untuk bisa menang. Nah, di level tertinggi, dia akan melakukan kecurangan yang dia tuduhkan ke orang lain untuk bisa menang. Kalau kata seorang guru, menang dari dirimu yang kemarin lebih berharga dibandingkan menang dari seluruh umat manusia. Jadi, kalau kamu merasa kalah dari orang lain, gak apa-apa. Tapi pastikan kamu gak kalah dari dirimu yang kemarin.
Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalah menang solidaritas, kita galang sportivitas. Aku juga ada nih. Selain belajar peduli, kita juga perlu belajar cuek. Nggak semua kepedulian itu baik loh. Nggak percaya? Coba nih kalian bayangin, gimana rasanya jadi artis yang peduli banget sama komentar fans dan hatersnya. Saking pedulinya, sampai nggak bisa tidur karena mikirin komentar orang yang kenal aja enggak. Waktunya sampai habis untuk ngurusin komentar orang lain. Padahal, bisa aja waktu itu dipakai untuk aktivitas lain yang lebih produktif. Makanya, untuk hal-hal kayak gitu, kita perlu belajar cuek alias bodo amatan. Tentunya nggak sembarang cuek. Kita harus tahu mana yang perlu dipeduliin dan mana yang perlu dicuekin. Seorang guru pernah berkata, cuek adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Mana ada aku cuek, apalagi nggak mikirin kamu. Tiap pagi malam gue selalu memikirkan kamu. Buset nih lama-lama Winda kayak Saipul Jamil ya. Dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi. Aku juga ada nih. Selain belajar bicara, kita juga perlu belajar diam. Dari kecil, kita udah diajarin untuk berbicara. Mulai dari sepatah kata, 2 kata, hingga seiring waktu kita tumbuh besar. Kosakata kita semakin banyak. Kita semakin mampu mengolah dan menyampaikan maksud melalui lisan maupun lukisan. Ditambah lagi, sekarang kita hidup di masa semua orang bebas mengutarakan pendapat dan mengekspresikan dirinya, terutama di media sosial. Mulai dari menuangkan gagasan di tulisan, curhat tentang pasangan, joget-joget tengah jalan, sampai adu bacot mengenai bumi itu bulat, datar, trapesium, atau jajar genjang. Emang itu nggak boleh? Boleh-boleh aja sih, tapi karena kita terbiasa dilatih untuk berbicara, sebagian dari diri kita lupa untuk diam. Maka dari itu, diam juga penting untuk dipelajari. Kata seorang guru, jika waktunya tepat untuk berbicara, maka bicaralah. Kalau momennya tepat untuk diam, maka diamlah. Selain belajar ingat, kita juga perlu belajar lupa. Mengingat itu butuh usaha. Misalnya nih, kayak ingat rumus fisika, matematika, ingat tanggal penting di pelajaran sejarah, atau bahkan ingat daftar belanjaan pas disuruh ibu ke warung. Tapi, ada loh mengingat yang sangat mudah. Malahan gak butuh usaha sama sekali. Contohnya nih, ingat kesalahan orang lain, ingat jasa-jasa kita ke orang lain, atau mengingat kesenyuman dia. Cailah, dasar bucin. Terus ya, khusus mengingat kesalahan orang lain, ini bisa jadi bom waktu yang suatu saat meledak kalau ada pemicunya. Apalagi kalau ingatan itu berubah jadi dendam. Selain jadi racun di dalam diri sendiri, ingatan ini juga berpotensi merusak orang lain. Karena itu, belajar lupa itu penting. Emang gimana caranya supaya lupa? Cara terbaik untuk melupakan adalah dengan tidak berusaha untuk melupakannya. Menyibukkan diri dengan hal lain akan membantu kita untuk lupa. Biar waktu yang menghapus ingatan perasaan menjadi sebuah pengalaman. Keren. Kalian dapat kata-kata dari mana sih? Banyak-banyak membaca deh, pasti ada yang bisa diambil dari bacaan kita. Pak Cahyo memasuki kelas. Wajahnya tampak tak bersahabat. Bagus ya kalian. Sudah jamnya Bapak kan sekarang? Iya, Pak. Kenapa nggak ada yang manggil Bapak? Hah? Sengaja ya kalian? Biar nggak belajar. Senang kan kalian kalau nggak belajar? Kok diam semua? Tadi Bapak masuk lagi pada ngobrol kalian kan? Kenapa malah diam sekarang? Hah? Permisi Pak. Sini kau. Ini lagi berandal satu. Habis keluaran kemana kau? Enggak Pak, tadi saya ke toilet. Alah, alasan aja. Kegelisahan kini semakin menyelimutiku. Suasana sekolah yang seharusnya merebah gembira ria mendadak berubah seperti sebuah film horor yang sangat menakutkan. Tapi tunggu. Hal ini tidak hanya terjadi di sekolah saja. Bapak ibuku selalu bilang bahwa yang butuh sekolah adalah diriku. Ketika orang tuaku memutuskan untuk menyekolahkanku, itu berarti
Yang butuh peranan sekolah bukan hanya aku saja, tapi mereka kedua orang tuaku. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu sudah selesai ulangan harian kan, Win? Bagaimana? Bagus kan nilaimu? Ya, alhamdulillah, Bu. Nilaimu harus selalu bagus, Win. Kamu kan mau masuk kedinasan. Maafin Winda ya, Bu. Ulangan kali ini Winda dapat 7. 7? Kok bisa sih, Win? Kamu itu di sekolah ngapain aja sih sampai nilai hancur begitu? Yakin kamu nilai segitu bisa lolos kedinasan? Winda udah berusaha kok, Bu. Winda. Oh, Ibu tahu. Ini pasti karena kamu masih gambar-gambar kan? Kamu jadi nggak fokus belajar di sekolah gara-gara itu. Berhenti, Winda. Nggak ada gunanya kamu gambar-gambar begitu. Kenapa sih Ibu nggak pernah dukung Winda? Teman-teman Winda aja bilang kalau gambaran Winda bagus. Winda kan bisa. Apa? Kamu bisa masuk sekolah seni? Sekolah seni cuma buang-buang duit, Winda. Cukup jadikan menggambar sebagai hobi kamu. Kita sudah sering membahas ini. Ibu bahkan sudah menuruti kamu yang lebih memilih kedinasan ketimbang kedokteran. Kedinasan, kedokteran, itu cuma opsi yang Ibu kasih. Winda gak benar-benar mau lanjut di antara dua opsi itu, Bu. Kelewatan ya kamu, Winda. Ibu ini mau yang terbaik buat kamu. Terbaik buat aku atau terbaik buat Ibu dan Bapak? Zaman papa dulu, itu anak-anaknya paling berpendidikan, beretika, hormat sama orang tua. Ya, orang tua selalu benar. Guru juga selalu benar. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Kalian melatih siswa untuk bekerja di pabrik. Inilah kenapa sekolah mendudukkan siswa dalam barisan teratur, tenang, dan diam. Memaksa mereka berkompetisi untuk mendapatkan nilai A, sebuah huruf yang menentukan kualitas produk, mirip dengan penentuan kualitas barang dagangan. Berapa dari semua yang kau tahu, apapun yang akan kamu cari adalah bisikanku. Hai, namaku Deva. Jika kamu mendengarkan ini, itu artinya aku telah tiada. Selamat tinggal. Takkan selamanya. Lihat apa yang telah kau perbuat. Lihatlah yang telah kalian lakukan. Kau tanamkan penderitaan kepada kami. Kau tumbuhkan kebencian di batin kami. Kau telah obrak-abrik mental kami. Apa yang kau harapkan dari selembar kertas putih? Kau kira itu semua akan menjamin hidup sempurna? Menjadi mapan? Atau mudah mendapat penghasilan? Kau kira kau telah berhasil mendidik kami, ha? Tidak, Tuan. Tidak. Kalian lupa satu hal. Kebahagiaan. Pendidik adalah seorang panutan, tapi salahkan saja jika kami bodoh, gertak saja jika nilai kami rendah, pukul saja semaumu jika kami nakal. Sistem mana yang telah kau jalani? Cara siapa yang telah kau ikuti? Pedoman apa yang kalian dasari? Kau didik saja muridmu, kau maki saja anakmu. Alih-alih untuk menjadi pintar dan disiplin,
kau ancam saja raganya. Kau edukasi saja otaknya, tapi tidak kau edukasi hatinya. Biarkan aku bernafas sejenak sebelum hilang. Takkan selamanya Kita melupakan hal yang penting, yaitu membahagiakan diri sendiri. Mengakhiri hidup bukanlah jalan keluar dari permasalahan ini, tetapi dengan menumbuhkan rasa percaya dan stimulus yang baik dari orang-orang terdekat, kebahagiaan dalam sistem pendidikan bisa kita ciptakan. Satu lagi, kita bakal lupa, peran pendidik, orang tua, dan lingkungan yang baik akan menghasilkan sistem pendidikan yang baik.